Perkenalkan, nama saya Sarmadiani Siregar, NIM 2121075. Dalam materi pembelajaran akidah akhlak kali ini, saya akan membahas tentang kisah teladan Kiai Holil Abakalani. Yang pertama yaitu biografi Kiai Holil Abakalani. Kiai Holil Abakalani memiliki nama asli yaitu Muhammad Holil yang lahir pada tanggal 27 Januari 1820 Masehi. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdul Latif dan ibunya bernama Nyai Syarifah Khotijah. Dengan kelahiran Kiai Holil Abakalani, ayahnya merasa gembira karena telah dikaruniai sang putra yang ia beri nama Muhammad Holil. Setelah membacakan azan di telinga Kiai Holil Abakalani, ayahnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak anaknya menjadi seorang pemimpin umat Islam. Guru pertama Kiai Holil Abakalani adalah ayahnya sendiri, di mana sejak kecil ayahnya sudah mendidik Kiai Holil Abakalani ini sangat ketat. Di masa kecilnya, Kiai Holil Abakalani sangat haus akan ilmu yang terutamanya yaitu ilmu fikih dan ilmu nahwu. Selanjutnya, ia berguru kepada Kiai Kafah yang mana itu adalah iparnya sendiri, dan ia belajar kepada Kiai Kafah ini beberapa ilmu agama lainnya dan kitab-kitab lainnya sebelum ia berangkat ke belajar ke Jawa. Setelah belajar kepada iparnya ini, ayah Kiai Holil Abakalani mengirimkan Kiai Holil Abakalani ini ke beberapa pondok pesantren yang berada di Jawa. Yang awal pendidikannya di Jawa itu yaitu belajar kepada Kiai Muhammad Nur yang pondok pesantrennya berada di Jawa Timur. Dari pondok pesantren yang berada di Jawa Timur, ia beranjak ke pondok pesantren yang berada di Pasuruan dan Kebon Candi. Dari Kebon Candi, ia melanjutkan pendidikannya yaitu ke Sodogiri dan belajar kepada Kiai Nur Hasan, dan selanjutnya setelah belajar dengan Kiai Nur Hasan, ia melanjutkan pendidikannya itu ke Banyuwangi yang belajar kepada Kiai Abdul Basar. Setelah Kiai Holil Abakalani berusia 24 tahun, beliau memutuskan untuk menikahi seorang putri dari Raden Lutfatri, dan setelah menikah, ia memutuskan untuk berangkat ke Mekah dan melanjutkan pendidikannya di Mekah. Selama perjalanan di Mekah, Kiai Holil Abakalani berpuasa selama perjalanan bukan karena untuk menghemat, tetapi ia bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah agar selamat sampai tujuan. Kiai Holil Abakalani ketika belajar di Mekah, beliau mampu menuliskan harfiah selama 3 hari, dan kemudian setelah selesai ia jual, dan uang hasil jual harfiahnya itu diberikan kepada gurunya. Kiai Muhammad Holil Abakalani ini dikenal sebagai ulama yang melahirkan tokoh-tokoh pesantren yang berada di Jawa dan di luar Jawa. Kiai Holil Abakalani ini bukan hanya ahli dalam ilmu, tapi beliau juga ahli dalam sedekah kepada masyarakat sekitar, terutama kepada fakir miskin, dan juga sangat menghormati tamu yang datang. Muhammad Holil Abakalani ini sangat menyayangi santri dan masyarakat, terutama orang yang tidak
mampu. Setelah Kiai Holil Abakalani belajar ilmu agama bertahun-tahun, dan ia kembali ke Madura dan mendirikan pondok pesantren di Bangkalan yang menjadi dan kemudian pesantren tersebut menjadi pondok pesantren terbesar di Madura dan menjadi salah satu pusat penyebaran Islam yang berada di Nusantara. Kiai Holil Abakalani dikenal sebagai ulama yang cerdas, dan pernah Kiai Holil Abakalani ini sangat gigih dalam melawan Belanda, dan ia pernah memimpin pasukan santri untuk melawan Belanda yang dalam peperangan Perang Bayu pada tahun 1906 Masehi. Kiai Holil Abakalani wafat pada tahun 1925 Masehi dengan usia 105 tahun. Kiai Holil Abakalani meninggalkan beberapa warisan, diantaranya yaitu ilmu pengetahuan yang terus mengalir dari generasi ke generasi. Semasa hidup Kiai Holil Abakalani, ia meninggalkan beberapa jasa yang sangat berharga kepada Indonesia. Yang pertama yaitu ia salah satu ulama besar Indonesia yang menyebarkan agama Islam, dan yang kedua yaitu beliau mendirikan pondok pesantren yang berada di Bangkalan dan menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara. Dan yang ketiga yaitu gigih dalam melawan Belanda. Dan yang kedua yaitu keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Kiai Holil Abakalani itu, yaitu yang pertama ketekunan dalam menuntut ilmu. Ini mengajarkan kita untuk tidak pernah berhenti belajar dan berupaya meningkatkan pemahaman kita terhadap ilmu agama atau ilmu lainnya yang kita minati. Dan yang kedua yaitu kepedulian sosial. Ini mengajarkan kita untuk empati dan kepedulian terhadap sesama manusia, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat secara luas. Dan yang ketiga yaitu keikhlasan. Kiai Holil Abakalani selalu memberikan nasihat dan bantuan kepada masyarakat sekitar dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun dari mereka. Ini mengajarkan kita untuk selalu melakukan kebaikan dengan ikhlas dan tidak berorientasi pada ketentuan pribadi atau keuntungan pribadi kita sendiri. Dan Kiai Holil Abakalani ini sebagai penyebaran agama Islam yang beliau sangat mengedepankan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan toleransi dalam menyampaikan pesan agama. Ini mengajarkan kita untuk menyebarkan nilai-nilai agama dengan cara yang baik, menginspirasi, dan mempererat hubungan antara umat sesama. Dan keteladanan yang terakhir yang dapat kita ambil yaitu rendah hati dan sederhana. Kiai Holil Abakalani ini tetap memiliki sikap rendah hati, sederhana, dan tidak sombong. Ini mengajarkan kepada kita dengan bagaimana pentingnya menjaga kerendahan hati, tidak memandang rendah orang lain,
dan hidup dengan penuh kebersahazaan. Mungkin sekian yang dapat saya bahas dari kisah teladan Kiai Holil Bangkalan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.